Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Masih bersama saya dari Sharing Pajak MNCo yang kali ini masih mengupas tentang pajak penghasilan, ya, tafsir pajak penghasilan. Ya, di episode rekaman sebelumnya kita sudah kupas pasal 6 ayat 1, ayat 2, ya. Sekarang kita akan kupas tentang pasal 6 ayat 3 yang mengatur tentang fasilitas yang diberikan kepada orang pribadi sebelum dihitung pajaknya, ya. Nah, kalau yang kemarin pasal 6 ayat 2, ya, setelah dikurangi dengan biaya-biaya kemudian masih timbul kerugian, maka rugi tahun lalu bisa dikurangkan. Nah, untuk orang pribadi ada pengurangan tambahan lagi, ya, yaitu apa? Penghasilan tidak kena pajak, ya. Coba kita baca, ya, pasal 6 ayat 3. Kepada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri, ya. Lagi-lagi ditegaskan ini khusus buat dalam negeri. Kalau yang luar negeri nggak dapat PTKP, langsung dari brutonya, ya. Diberikan pengurangan berupa apa? Penghasilan tidak kena pajak. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Nanti kita lihat pasal 7. Ya. Oke, jadi sekarang ini kita lanjutan dari pasal 6 tadi, ya. Di pasal 6 tadi kita kan kupas, ya, ada penghasilan misalnya. Ada penghasilan misalnya 100 gitu, ya. Kemudian ada biaya 70 miliar. Kemudian ada laba. Labanya 30. Nah, kalau untuk badan, ya, untuk badan ini saya lanjutkan, ya. Kalau untuk badan ini masih bisa ada kompensasi rugi, ya. Baik badan atau orang pribadi masih ada peluang kompensasi rugi. Lalu disinilah laba kena pajak atau penghasilan kena pajak, ya, 20. Ini langsung kena tarif, ya, kena tarif nih. Nah, kalau untuk orang pribadi katakan sama nih, 100, biayanya 70, ada laba 30, ada kompensasi rugi 10, ya, labanya 20, ini masih dikurangi dulu dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ya, masuk angka di sini nih. Nah, barulah di sini akan menjadi penghasilan kena pajak yang disinilah nanti dikenakan tarif PPh-nya. Ya, jadi beda antara orang pribadi dengan badan yang menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung PKP-nya. Kalau untuk orang pribadi ada tambahan penghasilan tidak kena pajak. Ya, berapa nilai PTKP-nya? Kita lihat pasal 7. Oke, ya. Pasal 7 ayat 1 ini yang mengatur insentif atau fasilitas atau tambahan pengurangan buat orang pribadi, ya. Penghasilan tidak kena pajak per tahunnya menurut undang-undang ini. Undang-undang ini kan undang-undang yang terbitnya tahun 2008. Ya. Waktu itu diatur PTKP-nya itu 15.840. Untuk wajib pajak orang pribadi sendiri, untuk si WP-nya sendiri yang punya penghasilan. Ya. Menikah status kawin tambahnya 1320. Tambahan lagi 15.840, tambahan lagi tanggungannya 1320. Nah, di tahun 2016 itu ada perubahan, ya, yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan, ya, PMK, ya. PMK-nya PMK 101, ya. PMK 03 tahunnya 2016. Berlaku sejak 1 Januari 2016. Angka yang pertama ini yang untuk wajib pajak sendiri itu berubah menjadi 54 juta. Ya. 54 juta, ya. Kalau untuk tambahan status kawinnya, tambahan untuk wajib pajak yang kawin, yang menikah, ya. Tambahnya berapa? 4.500.000 ini setahun, ya. Kemudian tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suaminya. Nanti di pasal 8 ada ketentuan penghasilan istri itu yang digabung dengan suaminya itu penghasilan yang jenis apa. Nah, ketika penghasilan istri digabung dengan penghasilan suaminya, bonusnya adalah mendapatkan tambahan lagi sebesar 54 juta. Ini hanya khusus kalau penghasilan istrinya digabung. Karena nggak semua penghasilan istri itu digabung dengan penghasilan suami. Ya, kita nanti akan kupas pasal
8 penghasilan yang mana yang harus digabung dengan penghasilan suami, ya. Oke. Terus yang keempat, tambahannya 4.500.000 ya, sama dengan status kawin. Ini untuk tanggungan, ya. Untuk tanggungan per orang, ya. Ini 3 orang ya maksimal, ya. Nah, poin penting yang bisa kita lihat dalam aturan ini adalah yang sering ditanyakan adalah tambahan wajib pajak yang kawin, ya, yang kawin. Yang kawin, ya. Kalimatnya bukan yang menikah, ya, karena pernikahan bisa beberapa kali gitu, ya. Maka ketika ada orang yang menikahi 2, 3, 4 istri, maka PTKP ini hanya 1 kali haknya, ya. Asal sudah kawin, asal sudah menikah, maka dia hanya berhak sekali saja, ya. Maka tidak berlaku untuk istri yang kedua, ketiga, dan seterusnya, ya. Lalu poin penting lagi dalam kalimat ini adalah tanggungan, ya. Ini tanggungan, ya. Ini tanggungan. Siapa yang bisa ditanggung, ya? Secara awam banyak orang, oh, tanggungan itu anak, ya. Ternyata tidak. Tanggungan itu adalah setiap anggota keluarga, tidak hanya anak saja. Anggota keluarga kita di rumah kita bisa berdiam, ada orang tua kita, ada kakek nenek kita, ada cucu kita, bisa jadi. Mereka juga anggota keluarga kita juga, tapi syaratnya adalah harus sedarah dan semenda, ya. Sedarah itu adalah hubungan yang timbul karena ada proses perkawinan secara real gitu, ya, biologis gitu, ya. Secara biologis, maka sedarah. Saya dengan bapak saya dengan anak saya itu sedarah, ya. Lalu ada semenda nih, hubungan keluarga semenda. Keluarga semenda adalah hubungan keluarga yang timbul dari pernikahan secara legal, ya. Kalau tadi perkawinan secara biologis, ini pernikahan secara legalitas. Dengan saya menikahi istri saya misalnya, maka saya punya hubungan keluarga dengan bapaknya istri saya. Namanya hubungan semenda. Atau misalkan istri adalah seorang janda yang sudah bawa anak. Anak tiri itu kemudian menjadi anak saya juga. Itu hubungan semenda yang timbulnya bukan karena perkawinan tapi karena legalitas pernikahan, ya. Lalu harus garis keturunan lurus ke atas ke bawah, vertikal. Jadi saya nggak bisa menanggung kakak saya atau adik saya karena garis keturunannya tidak lurus ke samping itu, ya. Yang boleh hanya yang lurus, ya. Saya nanggung bapak saya dan nanggung kakek saya. Itu bisa masuk PTKP, ya. Serta anak angkat nih, anak yang diangkat, anak yang menjadi anak kita, ya, setara dengan anak kandung, bukan anak asuh. Kalau anak asuh, ya tetap dia punya orang tua. Kalau anak angkat itu seolah-olah jadi anak kita sendiri, ya. Nah, ini harus bisa diperhitungkan, ya, dan paling banyak 3 orang, ya. Inilah tanggungannya, jadi bisa orang tua, ya, bisa kakek atau nenek gitu, ya. Bisa anak kandung, bisa anak tiri juga di situ, ya. Nah, inilah PTKP yang bisa dikurangkan dari penghasilan sebelum dikenai pajak untuk orang pribadi, ya. Ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.